Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman sahabat Madrasah Pena. Alhamdulillah nih pada sore menjelang maghrib ini kita dapat berkumpul bersama menonton bersama di sini. Kita akan menonton apa? Kita akan menonton obrolan-obrolan kita dengan tokoh-tokoh yang fenomenal ya. Ini tokoh ini jadi tokoh yang akan hadir nanti di Teater 1923. Dan by the way teman-teman semua, Teater 1923 ini adalah satu persembahan dari karya pemuda-pemuda di Persatuan Islam, anak muda di Persatuan Islam, yang mereka akan membuat satu teater untuk kemudian merangkum bagaimana perjuangan para orang tua kita dahulu dan dapat diimplementasikan kepada generasi kita pada hari ini. Makanya teman-teman semua nih, apalagi teman-teman dari Persatuan Islam, penting banget buat segera booking tiketnya. Tanggal 24 September nanti kita main, 24 September 2023 ya, kita main merangkum perjalanan fragmen-fragmen sejarah Persatuan Islam, tokoh-tokohnya. Bahkan nanti kita juga bakal bertemu tokoh-tokoh selain daripada tokoh Persatuan Islam ya. Ada Soekarno, ada Cokro Aminoto, ada Den Aidit bahkan, dan ada tokoh-tokoh lainnya yang sangat fenomenal. Dan juga ada kisah-kisah yang romantis ya nanti antara Natsir dan Nur Raharoh. Itu pokoknya keren banget kayaknya ya. Nah teman-teman semua, pada sore kali ini kita sudah kedatangan dua tamu nih ya. Dan dua tamu ini menjadi pemain yang penting perannya di Teater 1923 ini. Dan pemain ini yang cukup fenomenal juga pada masanya teman-teman semua. Mereka itu suka bermusuh-musuhan ya, bermusuh-musuhan sampai akhir hayat mereka. Tapi bermusuhan-musuhan ini secara gagasan, tapi mereka bersahabat secara tongkrongan gitu ya. Teman-teman semua, kita sudah kedatangan dan mungkin saya nggak akan nyebutin siapa mereka ya, biarkan mereka dulu yang memperkenalkan diri mereka. Kita langsung aja ya teman-teman. Pertama kita akan langsung ke teman yang ada di sebelah saya ini. Halo Kak, halo Bung. Halo. Siapa Bung, nama Anda Bung? Nama apa nih? Nama peran atau memang nama asli? Oh ya, nama peran dan nama asli. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama saya Reza Zainal Mutakin. Saya lahir di Bandung 10 Desember 2001. Status masih jomblo. Ini nanti kita pertanyakan jomblo ya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang lain gitu. Oh, ini. Ya. Oke, siap. Untuk peran saya memerankan sebagai Dipa Nusantara Aidit. Nah, itu yang tadi Anda sebutkan bahwa tokoh yang kontroversi di luar tokoh-tokoh Persis gitu. Iya, nah, itu ya. Jadi saya memerankan sebagai pemimpin atau ketua dari Partai Komunis Indonesia, Den Aidit, begitu. Oke. Kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ini beliau ini Den Aidit, seorang tokoh komunis ya yang ada di Indonesia ini. Jadi nanti juga kita akan coba membedah ya seperti apa sebenarnya Den Aidit ini ya. Dan ini oh iya juga teman-teman, di antara tokoh-tokoh lain yang nanti dihadirkan, ini Den Aidit ini tokoh yang paling mirip secara wajahnya gitu ya. Teman-teman ini bisa mentadabur ya. Bagaimana bisa di close up di zoom. Ya, di close up. Coba wajah murungnya. Jadi ada slide dulu. Jadi kenapa saya disebutkan, nantilah kita cerita kenapa saya bisa ditunjuk sebagai Den Aidit gitu. Ya. Dan itu memang ide saya gitu. Jadi saya merasa kayaknya saya cocok jadi Den Aidit. begitu. Jadi kita cerita-cerita. Ya, oke, nanti kita akan coba bedah ya beliau ya. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri juga salah satu pemain yang lain yang ini tidak kalah fenomenalnya dan ini tokoh yang sangat disegani pada masanya. Musuhnya Den Aidit ya. Kita akan lihat siapa beliau. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan ya. Siap Bung. Saya nama Ilham Maulana Saputra. Saya status sebagai mahasiswa dan masih jomblo juga nih. Masih jomblo juga. Saya kuliah di UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya asli dari Tasik. Saya ini memerankan sebagai Isa Ansori. Dan dimana kan orang-orang pada tahu bahwasanya Isa Ansori ini adalah seseorang ya. Ya. Seseorang yang memang bisa disebut sebagai singa podium. Iya, singa podium. Ini orang-orang udah pada tahu lah. Makanya badannya pun besar ya. ini fakta sejarah. Menguasai makanan. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, teman-teman, ini kita udah ketemu nih ya, dua tokoh yang begitu besar dan mereka saling bermusuhan.
Dan ini kita ada waktu nih untuk wawancara mereka sebelum nanti kita bakal bertemu mereka ya di tahun 1923 ya. 19 di tahun 1923 di teater 1923 ya. Nah, teman-teman, pertama nih kita akan coba tanya dulu nih sama Den Aidit ya. Ya, siap. Ya, Bung. Saya nyebutnya Bung saja ya. Boleh Bung atau mungkin Bang juga gak apa-apa. Ya. Asal jangan Mas terlalu gemulai kalau untuk Den Aidit. Ini kan Den Aidit ini satu sosok yang Pika Sebelen ya dalam sejarah. Iya, betul. Itu by the way Pika Sebelen itu menyebalkan teman-teman. Menyebalkan. Nah, ini bagi Bung Reja sendiri gitu kan sebagai Bung Aidit pada kesempatan hari ini gimana nih perasaan dipilih jadi Den Aidit? Dan bahkan saya tuh dengar sebelum beliau dipilih jadi Den Aidit, bahkan beliau juga sempat digadang-gadang sebagai Den Aidit di Persis. Ya beliau tuh beliau itu jadi kader Persatuan Islam, tapi secara penjiwaannya itu menunjukkan beliau Den Aidit gitu di dalam wajahnya gitu. Tapi kita akan bertabayun ya hari ini ya. Jadi gimana nih Bung perasaannya? Ya. Jadi pertama begini, awal ceritanya tuh waktu kalau nggak salah sekitar awal tahun 2023, saya lagi sama teman-teman biasa gitu. Jadi saat itu tiba-tiba teman saya tuh bilang, kalau Anda dikira-kira seperti Den Aidit. Nggak percaya tuh awalnya. Saya minta foto dulu saya nih, foto. Lalu saya cari foto Den Aidit, saya lihat kok ini saya. Betul. Jadi saya bingung sebetulnya saya putra siapa. Apa mungkin betul saya putra Aidit gitu. Makanya dari situ perlu dicek DNA bisa jadi nanti saya mungkin setelah teater saya coba tes DNA gitu. Nah itu ya, jadi setelah memang saya bandingkan ternyata ada kemiripan sampai akhirnya sudah foto gitu. Dan saya tidak tahu ternyata ini menyebar. Dari situ saya menyebar. Dan dari kejadian itu ya akhirnya semua orang tahu bahwa saya itu sebagai Aidit. Termasuk di kampus saya sekarang kuliah, saya terkenal dengan tokoh yang namanya Den Aidit. Makanya saya ketika jalan gitu itu selalu di ini gitu. Jadi sinis gitu pandangannya. Hawa-hawa tidak sholat ya, gitu. Hawa-hawa tidak beriman. Itu cuman peran ya. Meskipun kadang sama gitu. Aduh. Tapi sholat aman, sholat. Insya Allah. Marah ya. Begitu ya. Jadi tentang Den Aidit memang saya pun ada beberapa pandangan Den Aidit yang memang jadi motivasi juga gitu. Tapi tidak semuanya juga. Gitu. Jadi selalu ada hikmah gitu dari betul. Setiap tokoh-tokoh ya. Betul. Ya termasuk mungkin karena merasa ada kemiripan akhirnya Bung Reja membaca juga Den Aidit ya. Iya betul, membaca buku Aidit, kemudian membaca buku-buku tentang Marxis gitu dan lainnya. Supaya lebih mendalami tentang tokoh Den Aidit gitu. Nah, dan ini gimana nih ceritanya? Tiba-tiba kok bisa dapat peran jadi Den Aidit nih? Ini gimana perasaannya? Dapat kesempatan nih untuk membuktikan memang saya Den Aidit gitu. Di teater itu. Lebih ke arah shock sebenarnya. Shock. Tidak bangga? Tidak. Ada sedikit bangga gitu. Karena kenapa memang jadi suatu hal yang bangga? Karena saya harus bisa menjadi orang yang proporsional ketika memang kehidupan saya di dunia nyata itu memang tidak sama dengan Den Aidit. Aidit itu kan orang yang terkenal dengan bengis gitu kan, orang yang memang terkenal dengan kejam, ulama dibunuh gitu. Kalau Bung Reja justru saya baik hati, tidak mungkin sombong, ya, tidak sombong, rajin menabung gitu. Tapi kalau di kehidupan nyata memang saya 100 bahkan ya 180 derajat lah mungkin dengan kan saya dengar tuh Bung Aidit ngadain tafsir ini ya, Al-Baqarah. Itu sebenarnya cuman poster aja tafsir, tapi dalamnya Das Kapital. Ini print ini. Aduh, ini nanti disiarkan ya? Iya, nanti kita siar. Gak apa-apa lah supaya jamaah tahu bahwa sebenarnya saya kajian Das Kapital. Oke, lanjut. Jadi lebih shock juga ya. Lebih shock dan memang jadi satu kebanggaan itu karena memang tertantang ketika memang memerankan tokoh yang itu bertolak belakang dengan kehidupan. Tapi mohon maaf ini, tapi ikhlas jadi Den Aidit. Ikhlas. Oh iya. Demi teater gitu. Ya oke. Ini teman-teman cerita tentang Den Aidit ya, ini menarik sekali.
dari segi wajah, terus beliau juga sempat membaca itu gitu kan. Ini kayaknya bakal jadi satu peran yang rame banget nih nanti di teater. Wah pokoknya teman-teman harus makin siapin uangnya gitu untuk beli tiketnya nanti. Nah teman-teman, kita juga nggak akan kalah performanya dari tokoh-tokoh tadi komunis. Kita juga punya tokoh-tokoh hebat nih, namanya itu Isa Ansori ya, yang dimainkan oleh Bung Ilham ini ya. Saya nyebutnya Profesor dulu ya, Profesor Ilham. Beliau di IG-nya tuh Profesor Ilham ya. Nah ini gimana nih Bung Ilham sekarang memerankan sosok yang disegani lah, bahkan kan tadi bilang Singapodium. Ya. Singapodium. Oh ini gimana nih perasaannya memerankan tokoh itu? Memerankan tokoh Isa Ansori. Atau dulu Bung Ilham juga sama sempat disebut Isa Ansori juga? Belum sih, ini saya cerita dulu ya. Iya. Ini juga salah satu ketika kan Bung Patio dulu kan sebelum saya ditunjuk untuk menjadi Isa Ansori, ini saya juga punya catatan sejarah nih tentang Isa Ansori. Okay. Dimana kan dulu saya sekolah di MTS Persis 42 Persik. Di sana kan saya sebenarnya saya dulu itu NU ya. Oh dulu NU. Tapi sekolah saya di Persis dari mulai TK sampai sekarang sampai Mualimin. Nah kembali lagi bahwasanya dulu saya ketika di MTS Persis 42 Persik, saya itu ada yang namanya kan kejamiahan. Ya pelajaran kejamiahan yang dimana itu beberapa tokoh-tokoh dan ketika itu saya menemukan ketika kejamiahan itu saya menemukan sosok Isa Ansori. Isa Ansori yang mana beliau itu kan terkenal Singapodium yang memang tegas. Kan dulu ada juga bahwasanya ketika Isa Ansori berpidato kan. Iya. Ketika Isa Ansori berpidato enggak tahu lah tentang apa, lupa lagi. Bahwasanya kan ketika Isa Ansori berpidato dulu juga kan pernah langsung ketika pidato itu langsung turun ke jalan gitu. Pas pidatonya. Ya, pas pidato langsung turun ke jalan karena memang sebegitu menggebu-gebunya gitu. Oh, dari podium langsung turun ke jalan. Ya, turun ke jalan langsung demo katanya gitu. Oh, langsung. Saya lupa lagi lah sumbernya dari mana. Bahwasanya itu dari situ saya suka lah gitu. Bahwasanya Isa Ansori itu yang sosok yang memang sangat tegas, yang namanya Singapodium ya. Di podium itu jangan diragukan lagi gitu. Iya. Itu saya dari Sanawi itu mulai kagum dengan sosok Isa Ansori. Makanya ketika saya ditawari jadi sosok Isa Ansori, ya agak senang juga ya gitu. Senang bahwasanya ini loh tokoh yang saya idam-idamkan. Inilah tokoh yang saya memang menjadi motivasi saya gitu. Iya. Seperti itu mungkin. Berarti Tum Ilham juga mungkin suka berpidato ya, seperti turun ke jalan gitu. Ini anak-anak hima ya. ngeri. Nah, itu ya. Tapi gimana nih sekarang untuk main sebagai Isa Ansori nih, perasaannya apakah merasa berat atau merasa ringan-ringan saja atau takzim atau seperti apa tuh perasaannya? Ya kalau misalkan berbicara dengan perasaan ya. Perasaan itu yang pertama tadi saya bangga. Saya memang merasa bunga lah gitu. Bunga itu bahagia yang memerankan tokoh yang memang yang sangat saya idam-idamkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu sosok yang memang saya juga merasa agak keberatan gitu. Jadi sosok Isa Ansori yang memang kan ini tokoh yang sangat besar sekali gitu. Bahwasanya Isa Ansori bukan hanya sebatas di kalangan Persis terkenal, tapi di kalangan halayak luar juga pun terkenal gitu. Melawan komunis ya. Ya, melawan komunis. Ini musuh saya nih. Kan Isa Ansori dulu ada juga membentuk sebuah komunitas atau front anti komunis. Nah, front anti komunis kan itu yang memang sangat terdepan terdepan sekali untuk gitu. membunuh DNAID. Tunggu saja 30 September. Ya. Nah ini menarik juga ya teman-teman. Lalu sebelum lanjut lagi nih, saya pengen lempar lagi nih ke DNAID nih teman-teman, karena untuk memerankan setiap tokoh, apalagi tokoh sejarah kan itu pasti ada beban tersendiri ya, pasti ada kesulitan lah ya. Nah saya tuh pengen nanya pertanyaan ini dulu ke DNAID nih. Bagi DNAID sendiri nih, kesulitan selama memerankan tokoh DNAID apa nih yang didapatkan? Atau enggak ada? Saya mungkin susah-susah gampang ya. Susah gampang.
memang susahnya rekaman atau mungkin dokumentasi tentang DNA gitu seperti suara atau mungkin cuplikan video gitu kan, atau ketika pidato tuh sulit menemukan. Saya cari-cari dan itu memang mungkin karena memang dokumen negara yang memang dirahasiakan atau entahlah apa ya alasannya. Nah itu memang sulitnya. Yang mudahnya memang karena memang saya terinspirasi juga gitu. Pengambilan audio, kemudian teks-teks juga itu kan kebetulan mungkin alhamdulillah Ustaz Dilman memang lebih kuat dalam pengkajian sejarahnya. Dan namanya itu ada sedikit bantuan dan saya bisa membayangkan bagaimana tokoh Aidit ini menjadi mudah untuk saya pelajari. Oke. Gitu. Baik. Nih ini kalau misalnya Bung Isa Ansori sendiri ini kesulitannya itu seperti apa, Bung? Menerangkan kesulitannya itu hampir sama sih. Soalnya kan namanya juga sejarah yang memang berapa puluh tahun malahan hampir 1 abad kan. Dan itu susah ya dicari-cari, susah cari sampai saya searching di YouTube, di Google dan lain sebagainya, itu saya memang susah untuk mencari audio foto. Jadi saya susah bahwasanya ini suara Isa Ansori itu seperti apa sih gitu. Isa Ansori itu seperti apakah memang benar-benar berebet gitu gitu menggema gitu atau seperti apa, kan itu susah kan. Yang namanya kan aktor gitu kan ya minimalnya kalau misalkan gak sama juga kan mendekati gitu. Benar. Itu yang susah sih, soalnya kan namanya sejarah yang puluhan tahun malahan sekarang sudah hampir 1 abad, sudah 1 abad mungkin ya. 1 abad. Itu susah untuk mencarinya gitu. Kan. Memang ya benar teman-teman, yang namanya tokoh sejarah yang mau diteaterkan atau difilmkan ini pasti bakal susah banget. Makanya ini juga sebenarnya jadi penegasan bagi kita juga ya, jadi value lebih juga ya bagi kita teman-teman yang mau nonton, bahwa ini jarang dan ini susah untuk mencarinya. Pasti ini perlu persiapan yang dalam gitu ya, sehingga kayaknya ini penting banget sih buat teman-teman buat nonton teater ini ya, dan tiga ini. Nah saya tuh dengar gitu ya teman-teman, ini mungkin ke Dan Aidit aja ya, karena saya nggak sengaja gitu dengar kabar ini katanya Dan Aidit sudah mengkhitbah mahasiswi IP ini gimana ceritanya ini? Baik. Ini jadi sebenarnya video klarifikasi ya. Karena ini sudah viral teman-teman. Dan Aidit melamar mahasiswi IP. Iya. Sebenarnya ini tolong nanti kalau calon saya menonton jangan terlalu bawa baper ya. Jadi saya begini. Jadi awal ya betul itu memang berita itu memang sudah menyebar tentang saya mengkhitbah itu betul. Karena memang mungkin karena tadi efek saya terkenal sebagai Dan Aidit, foto itu menyebar, akhirnya ya berita tentang saya pun menyebar juga. Betul. Makanya berita tentang mengkhitbah pun bukan hanya kalangan mahasiswa YIP dan juga mahasiswa di luar YIP itu tahu gitu. Dan kalau dulu mungkin Dan Aidit melamar istrinya dengan cara sepucuk surat dengan penggalan-penggalan atau kata-kata diksi-diksi puisi. Itu real dalam sejarah beliau ada. Nah, kalau saya mungkin lebih ke arah buket bunga gitu. Begitu. Soalnya ini untuk menaklukkan mahasiswa gitu ya. Sekaligus ini sebagai dakwah komunis gitu. Sebagai misi saya untuk mengkomuniskan ini. Ini bercanda. Bercanda ya. Ya begitu mungkin. Jadi ini dakwah komunis ya. Ini bagian dari strategi untuk penyebaran paham-paham komunis di kalangan ini. Itu bohong gitu. Hoax ya. Ya. Kita doakan aja ya semoga cepat sampai H ya. Amin. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan Dan Aidit bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya cepat sholat ya. Oke. Nah teman-teman, nggak kerasa ya ini obrolan kita panjang lebar. Kita akan dengar closing statement ya dari 2 tokoh tersebut, dan sama ya kita coba awali dari Dan Aidit nih, supaya kan dari kiri langsung tobat lagi gitu. Gitu loh. Coba. Terakhir ya, closing statement yang saya mungkin ini ya, teruslah berjalan walaupun tersungkur, karena sejatinya engkau akan diganjar dengan sebuah kebaikan. Itu yang saya pahami dari tadi
kisah-kisah Isaan Sorry, kemudian perjuangan DNID, sekaligus kita memang di ruang lingkup Islam. Artinya tadi teruslah berjalan walaupun akan tersungkur karena sejatinya engkau berjalan dalam kebaikan gitu. Wah, mantap nih DNID kalau hijrah itu seperti ini gitu. Dalam kata-katanya ya, deep banget teman-teman. Kita langsung lanjut ya, bagaimana closing statement dari saudara Bung Isaan Sorry. Bagaimana Bung? Kalau closing statement saya itu mengambil moto dari Brigadir Persis. Iya. Bahwasanya iskariman au mutahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Bahwasanya kita di dunia ini sejatinya kalau misalkan kita hidup ya gitu, kita harus hidup mulia dan mati pun kita harus mati syahid. Mungkin seperti itu. Ya Masya Allah ya. Itu kata-kata yang simple, tapi memang itu sebenarnya kunci kehidupan tuh ya. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid ya. Nah teman-teman, dua closing statement tadi, dua kata-kata tadi, dua kalimat ya, penutupan tadi itu menutup perjumpaan kita. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa nanti tanggal 24 September 2023 akan ada satu teater besar yang ini diinisiasi oleh Madrasah Pena dan alumni Reuni Pajagalan Saiket Sabengketan. Gitu ya. Ya. Oleh ulangi deh nya tandanya. Sabengketan. Ragu-ragu tapi sih sukanya sabengketan. Iya. Ya teman-teman semua, dua closing statement tadi mengakhiri podcast kita pada sore menjelang malam hari ini dengan dalam dan penuh makna. Ini menjadi banyak sekali pelajaran bagi kita semua. Oleh karena itu teman-teman semua, nanti juga jangan lupa tanggal 24 September 2023 teman-teman harus hadir nih di Teater 1923, sebuah teater yang dihasilkan atas kerjasama Madrasah Pena dengan Reuni Pajagalan Reuni Akbar Pajagalan Saiket Sabengketan, yang insya Allah ini akan jadi suatu teater yang meriah di Gedung Sabilulungan Bandung. Sekali lagi jangan lupa ini terbuka buat umum, siapin uangnya dan nanti kita bertemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.